bukan ajaran Rasulullah SAW. Ya Allah. Ustaz-ustaz ketika maulid Ya. berdalil man azzama maulidi Ya. kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Insyaallah. Hadis itu hampir nggak disebut dalam berbagai kitab sunnah. Kalaupun ada riwayatnya sangat lemah. Mohon kaum Allah. muslimin rahimakumullah Selektif. menyampaikan apa agar kita itu tidak termakan dengan situasi karena mereka itu yang paling sunnah, kemudian ada khutbah yang seperti ini dianggap sepakat. Ya tidak seperti itu, Pak, ya. Benar berbeda, teman-teman. Ya jadi wajar lah ya kalau saya pribadi dan teman-teman yang lain ya itu senang atau berbahagia. Karena ya kalau kalian yang sering mengikuti ya pola dakwah atau warna dari dakwah Kiai Marzukki Mustamar itu bagaimana, seperti apa ya, terkhususnya kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi rame-ramenya framing Kiai Haji Marzukki Mustamar yang dianggap oleh kelompok Salafi Wahabi beliau itu sudah bertaubat kembali kepada manhaj salaf berdasarkan khutbah Jumat yang disampaikan oleh beliau Kiai Haji Marzukki Mustamar. SAW, kemudian tidak menambah-nambah dalam hal ibadah, kemudian beliau juga menyinggung tentang al-ghuraba atau orang-orang yang di zaman keterasingan itu. Ya di situ saya pribadi teman-teman ya merasa terharu, ya merasa sedih karena jujur ya apa yang beliau sampaikan itu masuk mengena dalam hati saya. Karena Tapi ketika mendengarkan klarifikasi kayaknya salah alamat ya, khususnya para konten kreator atau channel-channel yang dominan atau yang memprioritaskan kajian-kajian sunnah katanya, karena channel-channel yang bermanhaj salafi itu banyak yang menggubris apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Marzukki Mustamar. Bapak muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kami cukup terkejut melihat sebuah postingan dari channel Heri Plus ya. Terkejut sekaligus ada rasa bahagia yang melihat postingan video dari channel Heri Plus yang mengangkat video khutbah Jumat dari Pak Marzukki Mustamar. Ada yang memframing beliau itu sudah taubat, ada yang memframing beliau itu mengikuti manhaj salaf, ada yang memframing Kiai Haji Marzukki Mustamar itu sadar. masih banyak ustaz-ustaz ketika maulid berdalil man azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Hadis itu hampir nggak disebut dalam berbagai kitab sunnah. Kalaupun ada riwayatnya sangat lemah. Mohon kaum muslimin rahimakumullah menyampaikan apapun hati-hati. Mari kita jaga sunnah, jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang, jangan dirubah-rubah. Yang tidak sahih jangan dicampur dengan yang sahih, kasihan umat. Di samping itu kaum muslimin rahimakumullah. Tapi ya mau gimana lagi lah. Yang perlu saya luruskan, ada khutbah Jumat tersebut di belakang ketika beliau mengungkapkan tentang masalah kajian sunnah tidak perlu diberikan tambahan ataupun dikurangi, dan juga beliau mengupas tuntas masalah bid'ah, wabil khusus ketika ada redaksi wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finar. Dalam kerangka maulid mari kita tegakkan sunnah. Dapat apresiasi dari teman-teman salafi sampai tulisannya alhamdulillah Kiai Marzukki sudah agak condong ke salafi, Marzukki kembali ke salafi. Jadi para konten kreator yang memang bermanhaj salaf ya, tapi itu bukan bermanhaj salaf tapi memang salafi al-wahabi mereka itu merasa gembira karena Kiai Haji Marzukki Mustamar memberikan khutbah seperti itu. Tapi kok saya janggal, bisa dicek sendiri. Khutbah Jum'ah yang disampaikan Kiai Haji Marzukki Mustamar itu sangat panjang, Pak. Mungkin mereka tidak memahami pada poin akhir ketika beliau menjelaskan tentang masalah kajian hadis dan juga kajian Al-Quran. Beliau menyampaikan bahwa di dalam memahami kajian Al-Quran, kajian hadis atau kajian sunnah itu harus mengikuti para ulama Dan umat. Di samping itu kaum muslimin rahimakumullah, supaya memaknainya tetap benar, nggak menyimpang, serahkan bagaimana memaknai Quran sunnah kepada para ulama, kepada para kiai. Mereka lah yang mewarisi ilmu dari gurunya, dan mereka lah yang ngaji langsung dengan kitab Bukhari Muslim asli. Bukan hanya itu, mereka juga membekali diri, melengkapi diri dengan ilmu alat. Mereka alim nahwu, mereka alim sorof. Jadi bukan memahami secara letterlek atau lahiriah. Lah dari kesimpulan ini mereka itu tidak paham. Karena apa? Karena manhaj salaf yang mereka gaung-gaungkan itu adalah qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mau memberikan argumentasi yang disampaikan para ulama tentang hadis. Ya, kalau bahasa pesantren dikenal dengan
syarah hadis dan kajian tafsir. Jadi seperti itu. Jadi beliau itu memberikan penjelasan di belakang ya, di akhir saat khutbah beliau, di saat memahami hadis, di saat memahami Al-Quran itu butuh tafsir Pak, butuh syuruhul hadis. Jadi beliau itu bukan sepakat, itu malah menghantam dari kajian salafi yang tidak mau mengikuti apa yang telah disampaikan para ulama ketika berdasarkan kajian hadis. Satu contoh, ketika para ulama menjelaskan wa kullu bid'atin dolalah, di antaranya adalah Al-Imam An-Nawawi ketika membahasakan lafaz kullu atau membahas kullu bid'atin, Al-Imam An-Nawawi memberikan syarah tentang hadis tersebut bahwa itu tidak semua bid'ah dianggap dolalah. Lah ini termasuk interpretasi yang dilakukan oleh para ulama yang dikutip oleh Ki Haji Marzuki Mustamar, bukan berarti dia sepakat dengan kelompok salafi. Jadi framing mereka setelah ada klarifikasi langsung dari beliau, ya pastinya harus klarifikasi juga dong, khususnya channel-channel yang syirik, bid'ah, tidak mengikuti tuntunan Nabi. Jadi perlu kita ketahui, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa yang dimaksud kullu bid'atin itu adalah ghalibul bid'ah, tapi bukan secara keseluruhan, tapi lumrahnya. Beda dengan para kalangan salafi, memahami kullu bid'atin itu semua yang tidak ada di masa Rasulullah, atau semua amaliyah atau ibadah yang tidak dilakukan baginda Nabi atau tidak dicontohkan Nabi, itu semua digarap langsung bid'ah. Jadi seperti itu. Jadi salafi wahabi kalau paham apa yang disampaikan oleh Ki Haji Marzuki Mustamar video yang terakhir itu, ya perlu berhati-hatilah di dalam memahami apa yang disampaikan para ulama. Ya, kita itu di dalam memberikan statement atau tanggapan kepada siapapun ya, kita itu ya tidak melihat apa yang menjadi figur mereka, tidak, tapi kita juga meneliti apa yang disampaikan. Tidak semua yang dikatakan para ulama pada saat ini itu ya benar-benar, mereka belum tentu benar, oke. Tapi kita harus tahu dong mana yang benar, mana yang salah. Kalau memang para ulama salah, ya disalahkan dengan cara yang baik. Tapi ketika pemahaman para ulama dianggap salah padahal itu benar, wah ini paling bahaya kan, seperti itu. Saya pribadi ya tidak menganggap semua para ulama itu 100% di dalam segala hal apa yang diungkapkan itu benar, ya tidak. Tapi dari sisi ini saya perlu tegaskan bahwa Ki Haji Marzuki Mustamar ya tidak sepakat dengan kelompok salafi wahabi. Ya kalau memang dalam prinsip yang lain, saya juga lihat-lihat apa yang disampaikan. Ada yang saya sepakati, ada yang tidak saya sepakati. Makanya kita harus cerdas-cerdas di dalam menilai apa yang telah disampaikan para ulama secara umum. Jadi seperti itu, agar kita itu tidak termakan dengan situasi karena mereka itu yang paling sunnah, kemudian ada khutbah yang seperti ini dianggap sepakat, ya tidak seperti itu Pak ya. Jadi memahami itu dari awal sampai akhir, bagaimana konteks yang sebenarnya, bagaimana argumennya, baru kita kontekstualkan. Makanya ini yang memang sesuatu yang sangat saya sayangkan ketika dari kelompok Salafi Al-Wahabi ini memahami secara lahiriah, memahami secara letterlek, tidak memahami apa yang menjadi pemahaman yang tersurat baik dalam kajian hadis, Al-Quran. Jadi seperti itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.